tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Dan gue udah sering bilang ini di video gue, kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong, public speakingnya burik, ya kayak Jokowi. Lu nggak jengah punya presiden kayak gini? Iya, Jokowi bagus, bapak pembangunan, bagus. Dia juga ngebangun dinasti tapi. Dan lu nggak perlu kaget kalau setelah ini bakal banyak hukum yang diubah untuk mementingkan kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Halo, Bapak, Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Ngapain sih pakai cabut-cabut drama amat dah. Langsung lantik saja sudah Pak Jokowi itu tolong langsung lantik saja itu Kaisang itu. Orangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan. Dasar deso. Ini kayaknya harus disensor jadi kita ulang dasar. Ya sekarang udah disensor jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader Gerindra mengatakan pasangan Budi Satriojiwandono, yaitu keponakan Prabowo, berpasangan dengan Kaisang, anaknya Jokowi. Mereka mengatakan ini hanyalah cek ombak ya. Jadi untuk melihat reaksi masyarakat seperti apa. Tetapi netizen berkata lain, ini adalah speak dari kader Gerindra saja. Padahal memang mereka sudah merencanakan ini dari awal ya. Seperti yang terjadi di Pilpres kemarin, yaitu Prabowo Gibran. Nah, kali ini polanya juga sama ya. Jadi tidak ada beda, yaitu dengan adanya putusan MA mencabut batasan umur 30 tahun untuk mengikuti Pilkada 2024. Sama dengan putusan MK di Pilpres kemarin yang meloloskan Gibran pada putusan 90. Cukup banyak reaksi komentar dari masyarakat mengatakan bahwa ini akan terjadi, yaitu nepotisme jilid 2 di rezim Jokowi, apalagi di Pilkada 2024 mendatang. Jadi ini memang sudah direncanakan ya. Walaupun kader Gerindra hanya mengatakan bahwa ini cek ombak, itu adalah omong kosong. Hari ini sudah muncul ya, produk haram konstitusi jilid 2. Yang jilid satunya ketika MK memuluskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Sekarang MA, kemarin MK, sekarang MA. MA memuluskan jalan, memberikan karpet merah untuk Kaisang Pangarep menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Luar biasa. Kontroversi ini nggak boleh kita biarkan. Lembaga yudikatif harus betul-betul independen. Nggak boleh bisa diintervensi oleh eksekutif. Kedua putusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi lembaga yudikatif di Indonesia. Lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, penegak keadilan, justru dianggap tunduk pada kepentingan politik tertentu. Erosi kepercayaan publik hari ini terjadi. Bang, itu belum official loh ya. Itu cuma postingan Raffi yang mirip nama lu, Bang. Lagian foto Raffi jadi wakil kan juga ada, Bang. Kok udah bilang Kaisang udah jadi wakil sih, Bang? Gua nggak tahu lu orangnya cepat lupa atau gimana ya. Yang kayak gini-gini itu sebelumnya udah pernah terjadi. Di abangnya sendiri, Mas Gibran. Kayak gue paham kenapa Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena ternyata beberapa orang cepat lupa ya. Nih, gue bedah pelan-pelan. Pada awal Pilpres, bursa calon wakil presiden 2024 itu tuh ramai diobrolin di mana-mana. Bahkan banyak yang melakukan survei terkait ini. Dan ini top 5-nya, bahkan ke angka yang paling kecil aja. Itu ya, Caimin, ini nggak ada nama Gibran. Nggak ada yang kepikiran. Pada Mei 2023, Pak Jokowi juga bilang Mas Gibran belum cukup umur jadi wapres Pak Prabowo. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Dari Kompas, 28 Juli 2023, Mas Gibran bilang tegak lurus dengan PDIP dukung Ganjar. Di Agustus juga PDIP rilis gitu dukungan Mas Gibran ke Pak Ganjar. Jadi yang namanya tidak ada dalam survei bursa calon wakil presiden dan bahkan Pak Jokowi juga bilang gak logis, itu pada akhirnya kejadian. Dan lu sekarang ngomong ini cuma foto dan lain sebagainya.
susah untuk gue bisa percaya dan tenang. Guys, kalau lu cari mukanya Kaisang lagi diwawancara tentang putusan MA ngelolosin dia, lu nggak bakal nemu. Kaisang ngumpet, disembunyiin, itu udah template. Kalau bapaknya yang nongol, nanya ke bapaknya bakal bilang, tanya aja ke MA. Iya kan? Bukan urusan saya itu. Saya belum tahu. Abangnya ditanya, sama juga. Tanya aja tuh Kaisang. Itu ada putusannya dari Kaisang, keputusannya mau maju atau enggak. Kalau pelanggaran satu udah dibiarkan, maka pelanggaran berikutnya akan ada lagi. Aku pengen tahu sih ini mana yang kemarin bilang kalau Gibran itu bukan nepotisme, bukan politik dinasti. Terus sekarang nyebut Kaisang apaan nih? Lu mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong kalau misalkan gak suka gak usah dipilih, atau lu mau ngomong kan yang milih rakyat bukan dia mau sendiri. Bahkan ada juga yang bilang, ini kalau keturunan Jokowi semuanya bagus untuk bangun Indonesia, gua akan pilih. Nah, bukan begitu. Yang dibahas orang-orang adalah masalah MA yang ngubah usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya untuk Kaisang. Itu yang dipermasalahin. Mau ngarepin apa dari Kaisang? Pengalaman juga belum punya. Sekarang nih warga Indonesia, lu mau tanya siapa? Lu tanya ke Jokowi, lu nggak bakal bisa. Lu nggak bakal dapet jawaban apapun dari Jokowi yang katanya presiden paling dicintai rakyat itu. Nggak bakal ngasih lu jawaban apa-apa. Dan gue udah sering bilang ini di video gue, kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong, public speakingnya burik, ya kayak Jokowi. Lu nggak jengah punya presiden kayak gini. Iya, Jokowi bagus, bapak pembangunan, bagus. Dia juga ngebangun dinasti tapi. Dan lu nggak perlu kaget kalau setelah ini bakal banyak hal, bakal banyak hukum yang diubah untuk mementingkan kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Ngapain sih pakai cabut-cabut? Drama amat dah. Langsung lantik saja sudah. Pak Jokowi itu tolong langsung lantik saja itu Kaisang itu. Wah, ilah, gak usah malu-malu lah. 58% juga pasti setuju kok. Apa itu pilkada? Kalau perlu nih sekalian aja itu dilantik langsung jadi gubernur seumur hidup. Tenang saja, tenang. Kami sekte Jokowisme selalu terdepan mendukung keluarga Jokowi demi mencapai cita-cita dinasti Jokowi. Itu masalahnya dengan negara ini. Kita nggak peduli dengan proses, yang penting hasil akhir. Biar pusing banget gue 1000% sepakat, beribu-ribu% sepakat dengan Bang Anuf. Lagi dan lagi, perubahan persyaratan di detik-detik menjelang pemilihan. Perubahan syarat ini itu pasti menguntungkan untuk seseorang. Ya lu tau lah siapa. Mau sepositif thinkingnya gue juga. Gak mungkin kayak mikir, ini diubah buat gue kali ya. Gak mungkin anjir. Bapak gue juga bukan presiden. Bayangin, calon gubernurnya keponakan presiden selanjutnya. Wakilnya anak presiden yang sekarang. Bayang gak? Can you imagine that? Apa? Sekarang gini deh, dua orang powerful tadi yakin gak akan ada pengaruhnya ke pemilu. Saya yakin itu. Ya bisa aja kayak kemarin, tiba-tiba Pak Jokowi atau sering datang belusukan ke daerah-daerah yang ada. Atau ya menteri-menterinya ikut ngendorse. Ya dan lain sebagainya lah yang bisa mempengaruhi voters gitu ya. Ya udah sih ya, Pak Maruf Amin aja pengen jadi. Ternyata ya isu UKT sama Tapera yang belakangan nih rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti gitu loh. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih, MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik. Udah bener tuh, lanjutkan. Terbaik memang. Hanya Jokowi yang pertama kali cetak sejarah ini di Indonesia. Pak Jokowi ini presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang anak dan menantunya jadi kepala daerah. Sekarang, kalau lu mulusin itu, nggak apa-apa lah gitu. Coba bayangin apa yang terjadi di beberapa daerah, di provinsi-provinsi, Tangsel misalnya. Nanti nih dinasti-dinasti kecil pada muncul di mana-mana dan berdampak sama rakyat di daerah tersebut. Kayak misalkan nih, lu ngeliat oh Pak Jokowi nggak apa-apa dinasti gitu. Tapi karena lu mengizinkan ada dinasti dilakukan oleh Pak Jokowi, di daerah lo sendiri bisa jadi terbangun dinasti yang akan ngerugiin lu secara langsung. Lo harus lihat ini, setelah kakaknya dapat privilege dari bapaknya sampai bisa di titik ini, sekarang adiknya ikut-ikutan dapat privilege dari bapaknya. Mana bapaknya tiap ditanya, nggak tahu. Kok bisa satu keluarga tuh bertumbuh sama bapak? Maksud gue lihat nih lihat ya.
Tuh, Himawari aja sekarang udah bisa ngendalin Kyuubi. Dia bisa ngendalin Kyuubi kan pasti gara-gara Naruto, bukan karena dia sendiri. Dan Naruto juga pasti jawabnya nggak tahu, karena kan Naruto lagi disegel di dimensi lain sama Kawaki. Mana sekarang Boruto semakin kuat lagi. Udah pasti PD-nya ketinggian tuh anak. Ini nulis cerita keren banget nih, kayak kisah nyata. Butuh waktu nggak lo pada buat mikir? Mau kasih waktu 5 menit, pas videonya baru balik lagi. Oke, MA perintahkan KPU cabut batas minimal usia 30 tahun untuk calon kepala daerah. Kaisang bisa maju pilgub tuh, udah di highlight. Betul, gue di sini bukannya mau belain para kandidat lain yang bakalan maju ke pilgub Jakarta ya. Gue bukan orang Jakarta juga, cuman gue rasa isu ini harus diangkat ke publik biar orang-orang tahu broader implication dari masalah ini tuh apa. Apa? Udah gue kasih waktu 5 menit, gak pada mikir apa? Kasih tau gue. Coba lo pada sebutin aja dong, gue udah males sebenarnya. Hidup gue ini penuh persekusi lo tahu. Ya gue rasa gue gak perlu menjelaskan secara detail ya kenapa peraturan itu muncul dan untuk siapa sebenarnya peraturan ini tuh diistimewakan. Punya otak permikir deh. I mean, emang di Indonesia itu gak ada ya orang yang lebih capable gitu yang bisa maju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta? Emang siapa Bim? Anies gitu? Gak juga. Siapa aja kek, kenapa harus dia gitu? Kenapa harus, ya kayak kita ini udah tahu template-nya ini bakalan kemana gitu. Gak usah diadain pemilihan gubernur gak sih? Udah langsung aja, lo tanda tangan sendiri, lo maju, udah langsung lo pilih. Gak perlu ada acara-acara tai-taian ngubah aturan ini itu. Buang dana lo tahu. Kalau emang dia yang bakalan jadi ya udah maju aja langsung hajar. Emang Indonesia tuh human resource-nya udah habis atau gimana sih? Perasaan banyak kok masihan orang-orang Indonesia yang lebih capable, yang hidden gem yang nggak masuk ke media yang selama ini berada di belakang layar mungkin nggak pada mau maju sih ya, pada nggak mau jadi setan gitu, pada nggak mau ikut campur urusan pemerintahan karena udah sinting juga gitu kan. Yang maju jadinya orang-orang nggak, aduh mohon maaf nggak mau sebut. Wait a second, emang kalau si Kaisang maju, gue mau survei kecil-kecilan aja sih. Emang lu pada warga Jakarta mau milih dia? Apa alasan lu pada kalau mau milih dia? Karena anak muda gitu? Karena, oh anak muda bisa merepresentasikan. Gak ada track recordnya lo tahu? Apa track recordnya? Sang pisang apa sih? Gak jelas, ganti yang lain aja. Jangan bikin gue emosi, gak jelas. Ganti aja. Mundur Kaisang, mundur. Yang mulia Hakim Agung yang saya hormati, saya yakin Anda jauh lebih paham mengenai apa itu kepastian hukum. Tapi mengapa Anda justru mengubah syarat minimum calon gubernur dari 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berubah menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih? Siapa yang bisa memastikan kapan pelantikan pasangan calon terpilih itu terjadi? Bahkan Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Tito Karnavian, mengatakan nobody knows. Tidak ada yang tahu. Kalau kita berbicara penetapan pasangan calon, maka tanggalnya jelas. Minggu 22 September 2024. Tapi kalau kita bicara pelantikan pasangan calon terpilih, bahkan regulasi pun tidak mampu memberikan tanggal pasti. Karena tanggal pelantikan itu sangat tentatif. Akan berbeda tanggalnya jika ada atau tidaknya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya di situ. Akan berbeda pula jika ada atau tidaknya pemungutan suara ulang. Dan perbedaannya bisa 3-4 bulan. Pertanyaannya, kalau usia saya menginjak 30 tahun nanti, ketika pelantikan pasca PSU, apakah jika saya mendaftar sebagai cagup saat ini akan ditolak atau diterima? Kalau diterima dan ternyata pilkada tidak sama PSU, maka pendaftaran saya melawan hukum. Tapi kalau ditolak dan ternyata pilkada sampai PSU, maka hak saya dilanggar. Jadi kacau kan semua. Struktur hukum jadi berantakan hanya demi meloloskan kepentingan satu orang anak penguasa. Dan Anda tidak perlu marah dengan kritik ini yang mulia. Yang seharusnya marah adalah kami. Muda-mudi yang dituntut belajar hukum dengan benar, tapi hukum dihancurkan oleh orang-orang yang diberi gelar mulia oleh hukum itu sendiri. Bayangkan perasaan kami. Harus memanggil yang mulia kepada orang yang menghancurkan kepastian hukum. Pikir ulang. Halo guys, makan apa hari ini? Makan untuk keberlanjutan. Gue kasih kabar, dalam 7 hari terakhir, keberlanjutan yang membombardir perasaan rakyat Indonesia. RUU Polri, yang mana kalau sampai undang-undang ini sah, polisi akan punya wewenang untuk melakukan sensor, melakukan pengawasan ruang cyber, bahkan pemutusan internet kepada rakyat secara langsung, tanpa perlu koordinasi dengan Kemenkominfo. Bisa langsung ngobrol ke provider. Bayangin, mereka yang biasa genit ngomong halo dek ke DM IG lo, nantinya bisa melakukan penyadapan, bahkan pemutusan internet langsung dari HP lo. Bayangin, coba ngeri nggak? Pacar lo bisa. RUU TNI,
di mana kalau undang-undangnya sampai sah, prajurit aktif dapat menjabat kembali di kementerian atau lembaga negara seperti Orde Baru dulu. Dui fungsi is back. Capek-capek dan mahal-mahal bayar kuliah, ujung-ujungnya nyari kerja, saingannya sama prajurit aktif yang di backing sama orang dalam, bahkan sama presiden. RUU penyiaran, di mana pers dilarang melakukan jurnalisme investigasi, dan bahkan kelak pemerintah lewat KPI bisa sewaktu-waktu mengecap bahwa konten yang pers atau lo buat adalah hoax atau fitnah. Jadi boleh kritik, tapi yang mau didengar oleh pemerintah aja. UKT batal naik, tapi kata Jokowi naiknya tahun depan. Belum lagi kebijakan student loan yang akan menjerat dan memperbesar jurang kemiskinan di Indonesia. Makin mahal lo bayar kuliah, kecuali lo adalah keluarganya oligarki kali. Tapera, tambahan penderitaan rakyat. Tabungan perumahan rakyat, yang mana gaji lo tiap bulan akan dipotong 2,5% atau 3% untuk dibuat sebagai iuran pembangunan rumah yang kita aja nggak pernah dikasih tahu pemerintah bentuk rumahnya bakal gimana, di mana, dan kapan. Yang ujung-ujungnya dana-dana goib kayak gini bakal dikorupsi kayak dana-dana pensiun Asabri, Jiwasraya. Jadi basically rakyat disuruh patungan buat korupsi sama negara. Dan terakhir, Mahkamah Agung mencopot batas usia minimal 30 tahun untuk mendaftar sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Buat siapakah peraturan ini? Ya, buat seorang anak berusia 29 tahun yang sekarang menjabat ketum partai karena bapaknya adalah seorang presiden. Harusnya dicabut batas usia itu, batas usia buat daftar kerja, daftar kuliah, daftar beasiswa, daftar doktor. Ini tuh yang dicabut selalu adalah batas pendaftaran wapres, presiden, gubernur, wakil gubernur. Jadi MK ini adalah mahkamah kakak, MA adalah mahkamah adik. Gimana? Enak kan keberlanjutan? Belum kenyang makan keberlanjutan? Makan tuh program makan siang gratis yang bahkan sampai hari ini kita nggak tahu skemanya gimana, dan bisa jadi itu diambil dari hak pendidikannya lo. Selamat makan keberlanjutan. Mas Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju, nggak usah maju. Sumpah ini orang-orang kenapa makin sini makin lucu ya? Aneh menurut gue. Harusnya kalian tuh mikirin efek domino ya. Ya FYI gue juga sama. 2019 gue tim sesnya beliau. Kemarin gue juga sempat mau milih beliau, tapi ketika beliau memilih wakilnya mas-mas itu, gue gak jadi milihnya. Kenapa? Karena gue tahu orang-orang di belakangnya itu siapa gitu loh, dan toksik menurut gue. Dan beliau ini ada korban menurut gue. Jadi lu tau gak sih kayak orang bohong, kalau orang udah sekali bohong terus-terusan bohong gitu. Jadi kalau orang udah pertama kali dia ngerasain licik dan licik itu enak, dia terus keenakan untuk licik gitu loh. Dan ya gue ibaratkan kalau Pak Prabowo itu adalah supir gitu ya, sedangkan dia nggak bisa nyupir sendiri gitu. Dan Pak Jokowi ini adalah tukang parkir gitu ya, yang kayak nyuruh kiri kanan gitu ya. Endingnya gimana tukang parkir mau nyimpen siapapun, mau kayak gimana pun gitu loh. Jadi ya udahlah, makanya udahlah. Ya, belum aja setahun mahkamah kakak berlalu, udah ada mahkamah adik. Ini cuman lah ini, aduh Tuhan. Mahkamah adik perintahkan KPU cabut aturan batas usia calon kepala daerah. Secepat kilat MA ubah aturan batas usia kepala daerah yang buka jalan Kaisang jadi calon gubernur. Respect gua sama keluarga Pak Jokowi. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang mendukung, dari bapaknya, menantunya, dan anak-anaknya. Respect gua, ilmu padi abangku. Mengerikan sekali. Tapi ya udahlah ya. Yang penting baik-baiklah kerjanya. Kan toh juga rakyat yang milih gitu loh. Rakyat yang milih. Jadi apapun keputusannya tetap juga ada di tangan rakyat yang memilih. Respect. Dah Poncerme dicalonin jadi gubernur DKI. Adanya belimbing sayur. Umur belum nyampe ya, tapi diusahain. Begitu dah, ya enggak? MK MA jilid 2 terulang kembali. Siap-siap warga Jakarta, kalau dapat serangan bansos, ambil bansosnya. Kalau pilihan mah tetep Anies yang udah jelas kinerjanya di Jakarta.
Ya nggak? Sekarang dirusak oleh PJ-PJ, ya nggak? Makanya warga Jakarta kalau ente nggak pilih Anies rugi ente. Ya, biarin aja adanya Belimbing Sayur maju, gampang itu mah lawannya, ya nggak? Bocah kemarin sore, ya nggak? Gas terus ah. Bang, nanti Jan Etes lulus SMA bisa jadi gubernur nggak ya? Nih, gua kasih tahu nih ya, gua kasih tahu nih. Tahu bentar. Tuh, lihat sikap tenang Jan Etes saat diwawancari di pernikahan Kaisang Erina jadi sorotan. Disebut memiliki aura pemimpin. Tuh, lihat, udah dipersiapkan, nggak perlu nunggu lulus SMA. Kalau bisa lulus SMP mah dijadiin lah, udah dipersiap anak sekecil itu, udah dipersiapkan jadi penjabat. Ini adalah benar-benar demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi hancur ya, untuk melanggengkan dinasti keluarganya. Dan ini tidak akan berhenti sampai di Kaisang saja. Kemungkinan juga Jan Etes cucunya akan ada mahkamah cucu di kemudian hari. Tetapi kalau rakyat dan masyarakat hanya diam saja terhadap kelakuan Jokowi ingin membangun dinasti, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran negara dan demokrasi ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.